Melba melihat ke sisi Devano lagi dan berkata dengan penuh syukur, "Tuan Devano, terima kasih juga." Devano berkata tanpa ragu-ragu, "Nona Melba terlalu sopan, inilah yang harus saya lakukan." Melihat Melba masuk ke kamar, Tamarenza membuka pintu kamarnya. Devano melihat bahwa mereka berdua kembali ke kamar untuk istirahat, sehingga ia segera kembali ke kantornya. Tamarenza memasuki kamar. Hal pertama yang dilakukan adalah mengunci pintu kamar, lalu melepas semua pakaiannya, melangkah ke kamar mandi, dan mandi air dingin. Setelah membersihkan diri, Tamarenza duduk di tempat tidur, merasakan energi spiritual di tubuhnya, dan melihat energi spiritual itu hampir habis, hatinya juga sangat sakit. Pada awalnya, ia menemukan keberadaan energi spiritual dalam kepingan kedamaian dan kekayaan yang ia dapat. Sayang sekali aura di batu itu telah diserap dengan bersih olehnya. Sejak saat itu, meskipun dia telah melihat banyak harta surga dan bumi, dia tidak pernah menemukan apapun yang mengandung aura. Apalagi di antara gedung-gedung bertingkat di kota ini, hampir tidak ada jejak aura, dan setidaknya butuh beberapa bulan untuk menambahnya. Ini juga memberinya rasa krisis di hatinya. Aura cepat digunakan, tetapi jauh dari mudah untuk menumpuk. Jika tidak ada cara yang langgeng dan efektif untuk mengisi aura, dia khawatir hal itu akan sulit di masa depan baginya. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa membantu tetapi mengingat isi dari kitab Sakti Hitam Putih dalam pikirannya. Dalam kitab Sakti Hitam Putih, pil tingkat yang lebih tinggi dari pil peremajaan dicatat bernama pil Pei Yuan. Terlepas dari nama pil Pei Yuan, tampaknya tidak sombong seperti pil lainnya, tetapi pil jenis ini secara langsung lebih tinggi dari itu. Pil peremajaan bisa membuat orang biasa hidup lebih lama dan bangkit dari kematian, tetapi tidak mengandung aura. Bagaimanapun, aura adalah energi yang paling halus dan murni antara langit dan bumi. Itu adalah jenis kekuatan yang paling kuat. Pil peremajaan masih jauh dari mampu mengkatalis aura. Namun, pil Pei Yuan ini adalah pil yang benar-benar mengandung aura. Meskipun ini adalah level awal paling dasar di antara pil yang mengandung energi spiritual, bahan yang dibutuhkannya, tanpa kecuali, semuanya adalah harta karun yang sangat langka. Di antara mereka, yang paling menuntut adalah Ganoderma lucidum yang membutuhkan setidaknya lebih dari 1000 tahun, ginseng salju selama lebih dari 1000 tahun, dan ambergris yang berusia lebih dari 10.000 tahun. Entah apakah milenium Ganoderma mudah ditemukan, tetapi Tamarenza memiliki ginseng salju berusia ribuan tahun. Awalnya, Rudy dijauhi oleh ayah kandung dan saudara tirinya dalam keluarga. Untuk mendapatkan pijakan di keluarganya, dia menyerahkan harta ibunya kepadanya. Dia memberikan ginseng salju berusia 1000 tahun kepada Tamarenza, dan dia menyimpan ginseng salju itu tanpa menggunakannya. Namun, ambergris yang sudah berumur lebih dari 10.000 tahun memang terlalu langka. Seperti yang kita semua tahu, ambergris adalah sekresi cairan benih paus, bahan mentah terbaik untuk rempah-rempah dan juga bahan obat buta. Cukup beli ambergris saja tidak masalah, kamu bisa membelinya jika punya uang. Namun, membeli ambergris tua hampir seperti bermimpi. Karena cairan benih paus sendiri tidak memiliki umur 10.000 tahun. Rentang hidup terpanjang adalah 70 tahun, yang luar biasa. Menurut saat ini, ambergris 10.000 tahun pasti paus yang mati 10.000 tahun lalu. Itu telah tumbuh sebelum kematian. Sejarah peradaban manusia yang diketahui tidak selama 10.000 tahun. Di mana dia dapat menemukan sekresi yang tersisa di tubuh paus 10.000 tahun yang lalu? Tamarenza tidak bisa membantu tetapi bangun lagi ketika dia memikirkan ini. Persiapan yang begitu sulit hanya dapat menyempurnakan pil aura tingkat pertama. Bukankah lebih tidak mungkin untuk memperbaiki pil aura tingkat yang lebih tinggi? Memikirkan hal ini, Tamarenza tidak bisa menahan nafas, dan berpikir dalam hati,
Mungkin aku perlu menyapa Albert Hermawan. Dia telah melakukan bisnis obat-obatan. 1000 tahun ambergris mungkin tidak dapat ditemukan, tetapi 1000 tahun Ganoderma semestinya tidak ada masalah. Seperti ambergris, dia bisa melihat sekeliling secara perlahan. Jadi, dia segera mengirimi Albert Hermawan pesan WhatsApp dan memintanya untuk mencoba menemukan dua hal ini. Albert Hermawan dengan cepat menjawab, "Tuan, Millennium Ganoderma sangat mudah ditemukan. Aku kenal seorang pedagang bahan obat Hong Kong dan dia mengumpulkannya. Ada banyak bahan obat kuno. Ganoderma lucidum 1000 tahun, kulit jeruk keprok Centennial, dan Centennial puer semuanya tersedia. Meski harganya tinggi, tapi kalau Ganoderma 1000 tahun dijual per gram, harganya puluhan ribu rupiah per gram. Sedangkan ambergris sering dijual, tapi kebanyakan berkualitas relatif biasa. Yang terbaik yang aku ingat adalah ambergris putih dengan sejarah 1000 tahun yang dilelang beberapa tahun lalu. Namun, aku telah membuat ramuan obat selama bertahun-tahun. Aku belum pernah mendengarnya setua itu." Tama Renza tidak merasa kecewa setelah mendengarnya. Dia sedikit tersenyum dan berkata, "Kalau begitu kamu bisa membantuku mendapatkan Millennium Ganoderma lucidum. Untuk ambergris, kamu bisa membantuku memperhatikan." "Tidak masalah Tuan Muda." Albert Hermawan dengan semangat setuju tanpa ragu-ragu. Tama Renza berterima kasih padanya, tetapi tidak terus berkomunikasi dengannya. Saat dia hendak istirahat, seseorang membunyikan bel pintu kamar sebelah. Zain, terbungkus gaun tidurnya, melihat bahwa itu adalah bawahannya sendiri, dan membuka pintu untuk membiarkan orang lain masuk. Setelah pihak lain masuk, dia berbisik, "Tuan, aku pernah mendengar bahwa anak buah Ito Yuhiko telah memesan lapangan golf Danau Kiharu yang jaraknya 5 km dari sini. Ito Yuhiko mungkin akan pergi ke lapangan golf untuk bermain golf sekitar pukul 9. Lihat apakah kamu ingin mempersiapkan sebelumnya. Lalu, pergi ke sana diam-diam untuk menemuinya." Zain berkata dengan bersemangat, "Lapangan golf? Bagus. Kebetulan saja untuk menghindari Shangri-La. Ini adalah kesempatan bagus untuk bertemu Ito Yuhiko dengan tenang." Zain, yang sangat bersemangat, tidak bisa membayangkan bahwa Tama Renza ada di sebelahnya saat ini. Suite mewah Shangri-La memiliki desain yang sangat seragam. Tata letak keseluruhan adalah bentuk bidang persegi. 2 kamar di sebelah kiri adalah ruang tamu dan ruang belajar, dan 2 kamar di sebelah kanan adalah kamar mandi dan kamar tidur. Dengan kata lain, kamar tidur tempat Tama Renza kebetulan berada di sebelah ruang kerja Zain. Dalam keadaan normal, kamar hotel bintang 5 akan dibungkam dan kedap suara untuk memastikan ketenangan, privasi, dan kenyamanan para tamu. Oleh karena itu, meskipun dipisahkan oleh tembok, orang biasa tidak dapat mendengar percakapan di sebelah. Tetapi bagi orang seperti Tama Renza dengan indera yang sangat sensitif, tembok seperti itu benar-benar sedikit tidak berguna. Oleh karena itu, bahkan jika dia tidak berniat untuk menguping percakapan orang-orang di sebelahnya, dia tetap tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan dia mendengar pergerakan kamar Zain dengan jelas. Namun, bahkan pada saat ini, Tama Renza tidak tahu siapa pintu berikutnya. Karena bawahan Zain memanggilnya Tuan, mustahil bagi Tama Renza untuk menyimpulkan identitas Zain hanya dengan menggunakan kata Tuan. Namun, dia mendengar kata-kata Ito Yuhiko dengan jelas. Dia mendengar bahwa orang di sebelah sebenarnya ingin bertemu Ito Yuhiko, dan dia tiba-tiba penasaran. Ito Yuhiko datang ke Jakarta dengan sikap yang relatif rendah hati. Faktanya, dunia luar tidak mengetahuinya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.